harus segera kita tindak lanjuti bersama, yaitu masalah BBM dan masalah tarif listrik. Sebagai anggota Komisi 8 yang membawahi sumber daya alam dan energi, Hatta berusaha menjadi wakil rakyat yang tidak tergantung pada fraksi dan partai politik semata. Ia pun mampu menempatkan diri dan menjaga keseimbangan sebagai wakil konstituen sekaligus sebagai utusan fraksi. Pemahamannya terhadap fraksi sebagai kepanjangan tangan partai politik tidak membuatnya kehilangan jati diri sebagai wakil rakyat yang harus bertanggung jawab kepada rakyat pemilihnya. Di kalangan anggota dewan lainnya, Hatta dikenal sebagai figur yang vokal, menghargai perbedaan pendapat, dan mampu bekerja sama lintas fraksi. Orang yang memiliki kemauan keras, memiliki tekad, memiliki semangat untuk mencapai sebuah cita-cita. Barangkali itu yang sangat spesifik dari seorang Hatta Rajasa. Dan saya tidak memiliki kelebihan itu. Dia melebihi dari saya. Saya terlalu soft untuk hal-hal yang sifatnya tekad dan semangat. Beliau melebihi itu. Dan beliau mendapatkan sesuatu, barangkali dari proses perjalanan hidupnya itu, sejak kita sama-sama menjadi ketua fraksi dan sama-sama menjadi menteri kabinet gotong royong dari Ibu Mega, dan dia terus di Kabinet Indonesia Bersatu. Di kabinet, Hatta itu termasuk orang yang vokal. Dia menyampaikan banyak masalah, sehingga pembicaraan-pembicaraan, dan dia menguasai. Jadi katakanlah dia menjadi Menteri Ristek pada saat kita bergaul bersama. Dia betul-betul menguasai masalah-masalah, dia mau mendalami masalah-masalah dan selalu menyampaikan masalah-masalah itu, pemikiran-pemikiran itu di rapat kabinet. Beliau familiar, menghargai pendapat teman-teman yang lain. Pak Hatta ini sebagai anggota Komisi 8, banyak hal-hal yang menyangkut tentang masalah minyak, gas. Pikiran-pikiran Pak Hatta banyak mempengaruhi pendapat-pendapat anggota komisi yang lain. Itu artinya hal-hal yang disampaikan oleh Pak Hatta sebagai anggota Komisi 8 DPR RI objektif, sehingga membuat teman-teman walaupun berbeda fraksi juga bisa menerima pendapat-pendapat yang dilontarkan oleh Pak Hatta ini. Demi membangun kebersamaan, ia selalu membuka diri dalam menerapkan hubungannya antar sesama politisi, tidak peduli perbedaan partai politik, suku, apalagi agama. Baginya, tak ada tujuan lain kecuali mewujudkan Indonesia baru yang demokratis, berkeadilan, terbuka, dalam masyarakat majemuk yang saling menghormati. Sebagai teman, saya kira dia sudah lebih dari segalanya untuk mampu mengembangkan diri sendiri dan memahami persoalan-persoalan yang hidup dan tumbuh dan berkembang. Jati diri bangsa adalah jati diri yang mengakui keberagaman, tetapi berupaya untuk mencari titik-titik temu. Nah, dari proses perjalanan saya dan Hatta, disitulah kami berbeda, baik dalam politik, background, dia backgroundnya sebetulnya ekonomi, saya backgroundnya orang organisasi betul, tetapi kita kok bisa bersama. Atau secara sederhananya kita sebut dalam lambang negara kita, Bhinneka tetapi Tunggal Ika. Isinya masyarakat Aceh itu, isinya yang pertama adalah mereka menuntut untuk undang-undang otonomi khusus diberlakukan, atau mereka menginginkan lepas. Nah, kita jangan sampai Aceh ini lepas dari pangkuan Republik Indonesia ini. Dalam berpolitik, ia berpegang teguh pada prinsip yang dipegangnya, sikap konsisten yang disertai etika dan moralitas yang tinggi. Sebagai anggota dewan, ia pun anti teriakan-teriakan kritis sebatas slogan politik tanpa solusi. Etiket berpolitik elegan itulah yang berhasil ia praktekkan di gedung parlemen. Jadinya politikus kan cuma sebentar sekali. Sebelum itu kan dia memang seorang intelektual, pengusaha, dan pendidikannya juga bagus. Jadi mempunyai pengetahuan yang luas, lalu kemudian menurut saya politiknya itu sebagai kendaraan, entah apa pertimbangannya dalam waktu singkat terus masuk kabinet. Sehingga dia kalau berbicara di dalam sidang-sidang kabinet tidak seperti politisi
yang slogan-slogan, ada isinya semua, teknokratik sekali. Peran Hatta secara pribadi pada waktu itu sangat besar sekali ya, karena sebagai ketua fraksi Partai Amanat Nasional, fraksi reformasi waktu itu solid sekali. Dan cukup mewarnai di dalam persidangan, dan kebetulan dalam banyak hal apa yang menjadi gagasan, ide teman-teman di fraksi reformasi itu menurut saya bisa bersambung, mempunyai hubungan yang baik, bisa berinteraksi dengan fraksi-fraksi lain karena faktor peran Hatta yang dalam konteks politik pada waktu itu orangnya termasuk fleksibel, komunikatif, dan gampang untuk ditemui baik itu oleh wartawan maupun oleh anggota fraksi lainnya, sehingga dengan demikian relatif komunikasi berjalan sangat baik, dan Hatta mempunyai peran yang sangat besar ketika proses sedang menghadapi krusial ketika ada persoalan dengan Presiden Abdurrahman Wahid pada waktu itu. Peran Hatta sangat menonjol di situ, dan dia bisa bermain sangat cantik tanpa harus membuat pihak-pihak yang bersinggungan dengan permasalahan tersebut merasa sakit hati dan sebagainya. Peran politik Hatta Rajasa kembali menonjol ketika roda pemerintahan Gus Dur mengalami ketidakstabilan politik. Reshuffle kabinet yang kerap terjadi, inkonsistensi politik yang disertai pernyataan-pernyataan kontroversial Presiden membuat suhu politik kian memanas. Komunikasi politik lintas partai dan lintas fraksi di gedung parlemen berujung pada upaya menjaga stabilitas politik nasional. Itu sesuatu proses yang biasa. Saat itulah pengagum Bung Karno dan Amin Rais ini memainkan peranannya dalam lobi-lobi politik antar fraksi dan pertemuan lintas partai politik. Sebelum akhirnya mencuat skandal Bulogate berbuah Memorandum 1 dan 2 yang dikeluarkan DPR saat itu. Ya, Hatta termasuk meteor ya ketika DPR RI periode yang lalu, dan dia sangat cepat kemudian dikenal oleh masyarakat karena pertama cara dia mengungkapkan sesuatu yang tertata dengan baik, yang kedua ya yang jelas dia mendapatkan kepercayaan yang penuh dari Ketua Umum PAN pada waktu itu, Mas Amin Rais, sehingga peran itu dia bisa mainkan dengan baik, dan ada kesan kuat bahwa dia lebih menonjol dibandingkan dengan teman-teman yang ada di fraksinya maupun di partainya. Tetapi terlepas dari semua itu, pada diri Hatta itu banyak hal-hal yang bisa menjadi pelajaran seseorang yang memang berkeinginan untuk menjadi politisi di DPR, bahwa dia sungguh-sungguh dan sebagainya.